Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Pertama-tama saya ucapkan Dirgahayu Indonesia Raya yang ke-75. Selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas Gema Indonesia Raya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan nubuatan secara personal untuk beberapa orang yang Tuhan taruhkan di hati setiap kami. Yang pertama, ada seseorang yang hari ini berulang tahun tepat dengan hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 2020. Dan saya mendengar ada nama yaitu Hendra. Tuhan katakan ini adalah tahun jubilium buat hidupmu, di mana engkau akan melihat bahwa apapun yang mengikatmu selama ini, Tuhan akan memerdekakan engkau. Yang kedua, ada di sini yang sedang berdoa untuk pernikahanmu, di mana engkau sudah menikah 7 tahun dan bulan pernikahanmu adalah bulan Agustus. Maka Tuhan katakan tahun depan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang ketiga, di sini ada seorang engkau yang menonton, engkau kuliah kedokteran. Tapi engkau merasa terpaksa karena mau membanggakan orang tuamu. Karena itu engkau sudah di titik udah tidak tahan lagi. Namun Tuhan bilang karena niat dan motivasimu tepat, oleh karena itu kekuatan Tuhan akan memampukanmu bahkan akan lebih di atas rata-rata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima nubuatan ini perkatakan dengan iman dan percaya bahwa itu akan digenapi dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak pernah memilih lahir untuk Indonesia, bukan? Kita tidak pernah tahu di negara mana, di keluarga mana kita akan dilahirkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita lahir di bangsa Indonesia, kelahiran kita memiliki tujuan ilahi. Ada tujuan yang besar untuk hidup kita dan hidup bangsa ini. Tuhan akan pakai hidup kita untuk sebuah tujuan yang besar atas bangsa ini. Oleh karena itu kita ayo sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha untuk kita dapat hidup dan membanggakan bangsa kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki destiny akan suatu bangsa. Tuhan memiliki rencana atas suatu bangsa. Itu adalah seperti gambaran besar, destiny besar suatu bangsa. Namun setiap tahunnya, hari demi hari ketika kita merayakan ulang tahun kita pribadi, Tuhan memiliki pesan khusus berdasarkan tahun-tahunnya Tuhan. Ada pesan secara spesifik di hari jadi atau hari kelahiran sebuah bangsa. Oleh karena itu kita percaya ada strategi Tuhan, ada destiny Tuhan setiap daripada hari kemerdekaan. Dan hari kemerdekaan hari ini, kali ini, di tahun ini, Indonesia memasuki usia ke-75 tahun. Tuhan selalu memiliki rencana, Tuhan selalu memiliki agendanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang memiliki kepastian. Tuhan kita memiliki matematika yang berisi sebuah kepastian. Di mana ketika dia sudah berkata yes, tidak ada yang berkata tidak. Ketika dia berkata tidak, tidak ada yang bisa berkata yes. Oleh karena itu kita mau belajar matematikanya Tuhan. Kita mau percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita mau belajar apa pesan Tuhan di tahun 75 bangsa Indonesia. Bapak Ibu, ketika kita mendengar angka 75, artinya 70 dan 5 tahun. Artinya kita sedang memasuki periode 70 tahun di tahun yang kelima, yaitu tahun 75. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu punya agenda secara periodik, Tuhan punya agenda secara tahunan, bahkan mingguan, harian. Tuhan selalu punya agenda dan rencananya hari demi hari buat setiap kita. Oleh karena itu kita akan membahas apa agenda Tuhan di periode ke-70 Indonesia dan tahun kelima dari periode 70 itu, yaitu tahun 75. Kita ingat bahwa menurut angka Yahudi, yaitu 70 itu adalah periode Ain. Bapak Ibu masih ingat periode Ain? Ain itu berbicara mata. Dan Tuhan berbicara dengan jelas bahwa Indonesia ada di mata Tuhan. Kita buka Kejadian 6 ayat 8 Bapak Ibu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini poin yang pertama. Bahwa apa artinya periode Ain untuk Indonesia? Yaitu yang pertama, Indonesia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan saat ini memandang Indonesia dengan kasih. Sehingga ketika mata Tuhan melihat dengan anugerah, dengan kasih karunia, maka setiap hukuman-hukuman, setiap hal-hal buruk di Indonesia akan dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh krisis, tapi kita percaya Indonesia akan tetap eksis. Ketika mungkin ada amarah Tuhan, ada murka Tuhan atas bangsa-bangsa, kita berdoa bahwa kasih karunia Tuhan akan dinyatakan untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, Ain berbicara tentang well atau sumur.
Bapak Ibu, kita ingat kembali sumur itu sangat erat hubungannya mengenai kisah Ismail yang berteriak. Bapak Ibu, kita buka di Kejadian 16 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Indonesia adalah bangsa yang didominasi, yang mayoritas adalah bangsa Ismail. Dan ketika waktu itu kejadian itu, Hagar waktu itu ada di padang gurun, waktu itu juga kita melihat Hagar sendiri yang bilang bahwa Tuhan itu El Roi, mata Tuhan melihat dia. Artinya Bapak Ibu, keadaan Hagar, Ismail saat itu benar-benar di kondisi terendah. Saat itu adalah di padang gurun. Saat itu kondisi benar-benar buruk untuk hidup mereka. Tapi justru ketika saat itu ada buat hidup Hagar dan Ismail, saat itu mata Tuhan melihat daripada jeritan Ismail. Artinya di periode 75 tahun, 70 ini Ain Bapak Ibu, artinya mata Tuhan sedang tertuju kepada bangsa Ismail. Mata Tuhan sedang tertuju kepada suku Ismail. Dan Tuhan sedang akan menyediakan sumur-sumur untuk memelihara bangsa Indonesia. Di tengah kekeringan, di tengah padang gurun, Tuhan akan menyediakan sumur buat setiap kita. Tuhan akan membuka mata air di padang gurun agar bangsa ini terpelihara. Tidak usah takut, sebab Tuhan yang akan memelihara bangsa ini. Tuhan akan menjadikan mata air di padang gurun. Percayalah, ini waktunya di masa kekeringan, di masa kita di padang gurun, Tuhan akan menyediakan sumur buat kita. Dan Tuhan memandang setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang ke-30, Ain atau 70 itu berbicara tentang Irin. Irin itu berbicara malaikat. Artinya Bapak Ibu, malaikat Tuhan akan berkemah di Indonesia. Ada amin? Pelayanan malaikat akan terjadi secara luar biasa. Akan banyak malaikat-malaikat yang memanifestasikan dirinya, dan kita akan melihat pelayanan malaikat atas hidup kita dan atas setiap hidup orang percaya. Kita akan banyak mengalami kunjungan malaikat. Kita akan lihat penginjilan melalui malaikat. Banyak orang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kunjungan malaikat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, angka 70 itu berbicara ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan juga 70 berbicara Musa ketika mengurapi 70 tua-tua. Jadi artinya 70 adalah angka pengutusan. 70 adalah angka commissioning. Ini waktunya di era 75, di periode 70 ini, Tuhan akan mengutus bintang-bintangnya. Orang-orang percaya akan banyak dikomisioning Tuhan menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan. Akan banyak anak Tuhan yang berjumpa dengan destininya, dan hidup mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Mereka akan mendapat promosi Tuhan. Mereka akan bersinar di tengah gelapnya malam, dan mereka akan menggenapi apa yang menjadi destiny mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, 70 berbicara tentang masa hidup manusia. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur bilang bahwa umur manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Waktu itu Mazmur pernah menyatakan hal itu. Artinya Bapak Ibu, harapan dan penantian. Ketika kita masih bernafas, ketika kita masih hidup, 70 tahun itu berbicara harapan dan penantian. Kalau kita sekarang sudah di periode 70, artinya masa penantian kita akan berubah menjadi masa percepatan. Kita bukan lagi menanti, tapi kita akan menggenapi dan akan ada percepatan menuju penggenapan janji Tuhan. Tapi ingat, ketika percepatan itu tiba, bukan berarti instan, bukan berarti tiba-tiba begitu saja, tapi ada proses yang kita lalui. Tetapi proses yang kita lalui akan dipercepat oleh anugerah Tuhan, dan kita akan melihat apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Selanjutnya kita akan bahas angka 5. Angka 5 itu Ibrani adalah He. Artinya angka 5 atau He itu adalah berbicara wind atau angin. Ini poin yang pertama untuk angka 5, He. Bapak Ibu, ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan membentuk dengan sidik jarinya, dan ketika itu jadi, maka Tuhan menghembuskan angin, menghembuskan nafas hidupnya, dan akhirnya hiduplah manusia. Artinya Tuhan akan menghembuskan nafasnya kepada semua tulang kering di Indonesia. Tuhan akan menghidupkan Indonesia. Apa yang mati, apa yang menjadi tulang kering buat Indonesia, Tuhan akan bangkitkan di dalam nama Yesus. Ini waktunya re-alive.
Ini waktunya I am alive again. Ini waktunya kita hidup kembali di dalam nama Yesus. Kita akan melihat bahwa tulang-tulang kering akan dibangkitkan di tahun ini. Ada amin Bapak Ibu? Terjadi, tergenapi, haleluya. Amin. Yang kedua, hey atau angka 5 itu berbicara revelation. Tuhan di musim ini akan memberi pewahyuan melalui kunjungan-kunjungan ilahi. Dan kita akan mendapatkan pewahyuan-pewahyuan daripada Tuhan. Ini adalah tahun di mana Tuhan akan menjumpai kita dan Tuhan akan menyatakan suara hatinya. Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasianya buat setiap kita. Tuhan akan memberikan banyak pewahyuan melalui setiap proses kehidupan kita. Bahkan dari hal sehari-hari yang diremehkan, kunjungan itu akan terjadi. Bagi kita itu hal-hal yang mungkin remeh, tapi ternyata Tuhan berbicara. Tuhan mengunjungi kita dan memberikan pewahyuannya. Ingat, kunjungan Tuhan tidak selalu spektakuler, tapi justru dengan kadang sapaan angin yang lembut. Justru kadang dengan hal-hal yang sederhana, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau memberikan pewahyuan dan rahasianya buat setiap kita. Mungkin tidak wow, tidak bombastis, tapi tidak akan pernah bisa kita lupakan. Karena sentuhannya yang ajaib sedang menyentuh setiap kita. Haleluya. Yang ketiga, angka 5 berbicara jendela. Dan kalau kita ingat jendela, kita ingat kisah Nuh. Ketika saat itu air bah sudah mulai surut, Nuh membuka jendela dan melepaskan burung gagak dan burung merpati. Artinya jendela itu berbicara harapan. Dan akhirnya burung merpati itu kembali dan membawa setangkai daun zaitun. Artinya apa Bapak Ibu? Di tahun 75 ini, we will see the future. Kita akan melihat jendela pengharapan. Kita akan melihat masa depan melalui jendela pengharapan kita. Ini tahun di mana yang tadinya air bah kita terkurung. Kita hanya melihat bahtera saja. Tapi ini waktunya jendela itu terbuka. Dan kita akan mendapatkan pengharapan. Dan kita akan melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, angka 5 berbicara haleluya. Artinya ini waktunya kita harus raise our hand. Ini waktunya kita angkat tangan kita. Kita harus memiliki kemauan lebih lagi untuk raise hand to our God. Ini waktunya kita angkat tangan kita dan menyembah Dia. Dan ketika kita menyembah dan memuji Dia, Tuhan akan melakukan suatu hal yang dahsyat. Ini waktunya kita mengangkat tangan dalam doa dan penyembahan kita. Dan biar Tuhan yang turun tangan dan mengintervensi setiap area kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang kelima, H itu berbicara beberapa tokoh di Alkitab. Yang pertama itu adalah Hana. Tuhan akan bangkitkan pendoa-pendoa wanita di Indonesia seperti Hana. Dia akan berdoa seperti Hana. Pray until something happens. Ada semangat doa yang tinggi sampai sesuatu terjadi. H juga berbicara tentang Hosea. Hosea itu sebenarnya nama asli daripada Yosua bin Nun. Jadi sebenarnya Hosea itu berbicara adalah orang-orang yang dilupakan oleh dunia akan dicari oleh surga dan akan Tuhan promosikan. Siapapun orang yang tidak terkenal dulunya, orang-orang yang dilupakan dunia, Tuhan akan mengangkat dan promosikan di era ke-75 ini. Karena ini zamannya Hana dan Hosea. Tapi Bapak Ibu, ada juga tokoh antagonis atau tokoh jahat di kisah He ini, di tahun He ini, 5 ini. Yaitu Haman dan Herodes. Tapi dua-duanya mengalami penghukuman Tuhan. Yang satu mengalami digantung, yang satu ditampar oleh malaikat. Artinya Bapak Ibu, Haman dan Herodes di tahun ini akan mendapat penghukuman Tuhan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kebal hukum, mafia-mafia hukum akan menerima keadilan Tuhan. Ini waktunya kita akan lihat keadilan Tuhan ditegakkan. Karena Haman dan Herodes akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Selanjutnya yang keenam, He adalah gabungan dari Dalet dan Yod. Artinya pintu dan tangan. Gabungan pintu dan tangan itu berbicara adalah sebuah tangan yang kuat yang mendorong kita masuk dalam pintu masa depan kita. Ini adalah tahun paksaan Tuhan buat Indonesia, untuk Indonesia masuk rencana Tuhan. Tidak peduli bagaimana caranya, tidak peduli apapun yang terjadi, tangan Tuhan yang mendorong Indonesia untuk masuk agendanya, untuk masuk rencana Tuhan. Tuhan akan pakai segala cara untuk membuat Indonesia menggenapi destininya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So kita mau berdoa bersama-sama, ini tahun paksaan Tuhan buat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tema daripada tahun 75 Indonesia ini adalah tahun rahmat Tuhan dan tahun Yobel untuk Indonesia. The year of God's favor in the name of Jesus.
Kita baca bersama-sama di Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tema kita di tahun 75 Indonesia Merdeka. Terus deklarasikan, terus berdoa sampai semua janji Tuhan digenapi, semua nubuatan jadi nyata atas bangsa Indonesia dan atas seluruh keluarga besar kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Sekali lagi selamat hari kemerdekaan Bapak Ibu. Tetap semangat berjuang, tetap maju bersama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Akhir kata, saya Revealer Lady Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.